Saya Rizal Ahmad Saifullah, inilah presentasi saya. Oke, ketua kelasnya siapa? Silakan maju ke depan, teman-temannya dibariskan dan dihitung juga ya. Oke, berarti yang hadir 30 peserta didik ya. Oke, yang dua yang nggak berangkat siapa saja? Saya presensi terlebih dahulu. Oke, ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam pembelajaran. Berdoa mulai. Cukup. Gimana kabarnya anak-anak semua? Oke, semoga kalian semua tetap diberi kesehatan. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang permainan tradisional, yaitu beteng-betengan. Apakah dari kalian semua ada yang sedang cedera atau sedang sakit? Oke, silakan yang sedang cedera atau sakit, silakan keluar dari barisan dan memperhatikan teman-temannya dari luar, mengamati permainan teman-temannya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tentang permainan beteng-betengan itu? Jika belum, permainan betengan mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia saat melawan penjajah, di mana dalam permainan ini pemain berusaha untuk mengamankan daerahnya dan memperoleh kejayaan yang disimbolkan dengan menduduki benteng lawan. Hal ini sama dengan tindakan rakyat Indonesia ketika zaman penjajahan, di mana bangsa Indonesia bersatu mempertahankan daerahnya dan mengusir penjajahnya agar memperoleh kemerdekaan. Mengapa dinamakan betengan? Karena salah satu markas penjajahan pada zaman dahulu sering disebut dengan istilah beteng. Jadi dikenalah istilah beteng-betengan sampai sekarang yang bertujuan untuk mengenalkan kepada khususnya anak-anak tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk menduduki benteng penjajahan atau mencapai kemerdekaan. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sejarah permainan beteng-betengan secara runtut. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan berbagai gerak dalam permainan beteng-betengan. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan 3 gerak dalam permainan beteng-betengan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, silahkan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk pemanasan. Oke, cukup. Oke, untuk masuk kepada materi untuk pembelajaran pertama, saya minta untuk mengamati video yang telah Bapak siapkan berikut ini. Silahkan ditonton dan diamati. Setelah kalian mengamati video yang Bapak tampilkan tadi, silahkan kalian jika ada pertanyaan yang ditanyakan silahkan disampaikan. Ya, oke. Cara mematikan lawan ya. Oke, cara mematikan lawan anggotanya sangat gampang. Cukup dengan menyentuh anggota badan dari penjaga benteng lawan. Jika pemain melihat lawan keluar dari bentengnya, biarkan ia mendekat. Pilih salah satu dari teman atau kelompok yang mampu berlari cepat. Kemudian dirasa jarak musuh dengan pemain sudah dekat, segera kejar musuh sekuat tenaga dan sentuh badannya. Setelah itu segera kembali ke markas agar tidak dikejar oleh teman sang musuh. Jangan lupa untuk menyentuh pohon atau tiang agar kekuatan pulih. Musuh yang terkena tadi tidak akan ikut bermain karena sudah dianggap mati. Silahkan jika ada pertanyaan lagi. Oke. Oh ya, manfaat permainan ya. Untuk manfaat permainan beteng-betengan ini seperti yang dipaparkan di atas tentang cara memainkan permainan ini. Permainan ini dapat melatih berat badan pemain, bagaimana bergerak lincah agar kita tidak tersentuh oleh lawan, untuk melatih stamina, menumbuhkan kerjasama di antara teman, menumbuh jiwa sportivitas yang tinggi, untuk mengakui kekalahan dan meningkatkan kesegaran jasmani. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada pertanyaan, oke, silakan kalian mengumpulkan berbagai informasi tentang materi ini dari buku pembelajaran yang sudah
disediakan. Oke, setelah kalian dapat informasi-informasi yang telah saya sampaikan, sekarang kalian saya beri waktu untuk mendiskusikan gerak dasar permainan beteng-betengan dan membuat kesimpulannya, serta mendiskusikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan saat melakukan gerak spesifik start, lari pendek, dan finish, dan membuat kesimpulannya. Oke, silahkan didiskusikan. Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Silahkan kelompok A berada di beteng sebelah barat dan kelompok B berada di beteng sebelah timur. Oke, kita akan bermain selama 20 menit. Sebelumnya Bapak akan jelaskan peraturannya. Untuk dapat menentukan siapa yang mati ketika disentuh adalah siapa yang lebih awal keluar dari beteng. Jika salah satu lawan keluar dari beteng, maka penjaga beteng yang satu harus berhadapan dan berusaha untuk mematikan pemain lawan, agar pemain yang keluar dari beteng pertama selamat dari lawan dapat dibantu dengan pemain kedua yang keluar dari beteng dan melawan pemain yang ingin mengalahkan rekan kita sebelumnya, dan begitu juga seterusnya. Dalam permainan ini biasanya masing-masing anggota mempunyai tugas seperti penyerang, mata-mata, pengganggu, dan penjaga beteng. Permainan ini sangat membutuhkan kecepatan berlari dan juga kemampuan strategi yang handal. Jika pemain yang keluar dari beteng lebih awal kalah jumlah dari pemain lawan, pemain tersebut bisa kembali ke beteng agar selamat. Dengan menyentuh beteng kita sendiri, kita akan selamat dari serangan lawan. Jadi syarat untuk dapat mematikan penjaga beteng lawan adalah dengan menyentuh pemain lawan yang keluar dari betengnya lebih awal dari kita. Cara permainannya, permainan ini dimulai dengan majunya salah satu pemain dari salah satu benteng untuk menantang para pemain dari benteng lawannya. Pemain dari benteng lawannya akan maju dan mengejar. Jika pemain dari benteng penantang ini dapat terkejar dan dapat disentuh oleh pemain lawan, maka pemain penantang dinyatakan mati. Biasanya pemain penantang akan berlari menghindari atau kembali ke bentengnya sendiri. Teman-teman dari benteng penantang ini akan mengajar pemain dari benteng lawan yang memburu tadi. Demikian seterusnya sehingga terjadi saling kejar-mengejar antara pemain dari kedua benteng. Sering kali terjadi adalah salah satu benteng kehabisan pemain karena telah dimatikan dan bentengnya dikepung oleh lawannya. Oke, dari paparan yang sudah saya sampaikan, apabila ada kekurangan informasi, kalian saya minta untuk mempelajari, bisa membaca buku di perpustakaan atau membaca buku materi ajar, dan kalian juga bisa mencari informasi di media internet. Silahkan, permainan ini saya beri waktu 20 menit. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Oke, cukup, silahkan kalian berkumpul lagi. Oke, dari permainan tadi silahkan dipresentasikan hasil pengamatan dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara berkelompok dari masing-masing tim. Silahkan bergantian dari tim A kemudian dilanjutkan tim B. Saya beri waktu 5 menit, masing-masing 5 menit. Silahkan. Oke, setelah pemaparan dari kedua kelompok tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar permainan beteng-betengan? Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup untuk pembelajaran pada hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada informasi nanti bisa tanya saya melalui WA, atau jika bertemu bisa langsung tanyakan saja. Oke, untuk mengakhiri permainan pada pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas mimpin berdoa. Oke, berdoa. Baik. Cukup, silahkan ketua kelas kembali. Untuk calling down nanti dilakukan secara mandiri ya. Dan setelah pembelajaran ini kalian segera ganti baju dan melanjutkan untuk mata pelajaran selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa penghormatan bubar jalan.